Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah syar'iyyah merupakan sebuah teknik terapi penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran serta doa-doa yang mu'tabarah kepada pasien atau orang yang diruqyah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Ruqyah ini juga merupakan media yang bisa membentengi diri dari gangguan sihir. Nah, praktek ruqyah ini sejalan dengan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi manusia. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ruqyah syar'iyyah merujuk kepada ruqyah yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syariat dengan metode terapi Al-Quran. Tidak sama dengan banyak yang dilakukan oleh pelaku syirik karena memakai media yang jelas menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah yang seperti itu masuk ke dalam kategori ruqyah syirkiyah. Ruqyah sebagai sarana membentengi diri dari praktek sihir. Sihir dalam paparannya saat ini membahayakan akidah sekaligus nyawa. Oleh karenanya Islam merespon dengan memberikan tuntutan dan tuntunan ruqyah syar'iyyah dengan menggunakan Al-Quran demi bisa menghalau gangguan-gangguan jin termasuk di dalamnya sihir. Namun peruqyah akan sangat efektif jika pasien dalam hal ini dibawa kepada satu kesadaran jiwa bahwa jiwa ini sebelumnya harus terbebas dari kekotoran, kedengkian, dan semua hal-hal buruk yang ada pada dirinya. Umpamanya pasien biasa dengan melakukan perbuatan maksiat, minum keras, berzina, dan lain sebagainya. Nah, semua pengobatan ruqyah tentu harus disertai dengan tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa si pasien itu sendiri. Selanjutnya, bahwa berbicara masalah sihir ma'arid adalah salah satu sihir yang berbentuk penyakit. Penyakit tersebut bisa berupa penyakit ruhani maupun penyakit jasmani. Untuk penyembuhannya yaitu ruqyah syar'iyyah dengan tazkiyatun nafs. Ini sejalan dengan ibadah dalam Islam. Sementara untuk penyakit jasmaninya, maka terapi, ibadah, dan berbagai ikhtiar medis tentu harus dilakukan. Mengkonsumsi obat-obat herbal juga disunahkan oleh Rasulullah SAW. Umpamanya kita mengkonsumsi habatus sauda atau
diberikan madu yang betul-betul asli, kemudian ruqyah harus tetap membentengi diri dengan ruqyah mandiri tiap pagi dan petang. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, bahwa tipu daya setan, hakikat atau daripada gangguan jin, maka metode penyembuhan ini adalah mengacu kepada sunnah Rasul, yaitu dengan cara ruqyah syariah, yaitu ruqyah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tata cara yang perlu dipahami adalah Anda yang sakit, sentuh dengan tangan kanan, baca bismillah tiga kali, kemudian baca doa a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah. Apakah hanya di perut? Kalau misal di kepala, ya pegang kepalanya. Ya, pegang kepalanya. Bismillah, bismillah, bismillah. dengan membacakan Al-Fatihah, dengan membacakan surah Al-Mu'awwizat, yaitu surat Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah syariah merupakan sebuah teknik terapi penyembuhan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran serta doa-doa yang mu'tabarah kepada pasien atau orang yang diruqyah. Sekali lagi, media air bukan media sebagai upaya syirik kepada Allah, tetapi ikhtiari yang dilakukan oleh seorang peruqyah supaya air itu masuk ke dalam tubuh dan di situ bisa menghambat segala ikhtiar dan upaya setan yang merasuk ke dalam jasmani seorang pasien. Diusap dan ditekan bagian tubuh pasien dan ditiupkan doa yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah merupakan ruqyah syariah yang bisa dipraktekkan oleh siapa saja. Mari berbagi manfaat dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.